Selamat malam semuanya. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan lilin-lilin ini. Ini sharing alam terhadap kita. Saya perhatikan dari tadi sampai sekarang, lilin ini apinya itu nggak diam, goyang. Mengapa? Karena ada angin. Berumah tangga itu nggak tenang, selalu goyang. Karena apa? Ada masalah. Tetapi yang menarik adalah apinya lebih kuat dari anginnya. Apinya lebih kuat dari masalah. Maka api nggak padam. Kalau kita membuka kitab suci, api itu lambang Allah. Kalau malam Paskah ada nyanyian Kristus cahaya dunia, dan itu dinyanyikan ketika api menyala. Nah, jadi lilin ini berbicara, ada angin tapi apinya nggak padam, apinya lebih kuat. Hidup berkeluarga ada masalah tapi Allahnya tidak padam, Allahnya itu tetap kuat. Jadi kalau kita itu mengalami berumah tangga ada masalah, nggak apa-apa, itu nggak salah. Menjadi salah kalau itu lebih kuat dari api. Ada masalah nggak apa-apa, nggak salah. Yang penting adalah bagaimanapun juga apinya lebih kuat, Tuhannya lebih kuat. Bacaan yang tadi digunakan itu soal mengikuti Yesus. Harus melepaskan diri untuk mengikuti itu. Itu bahasa kitab suci. Kalau bahasa kita harus melepaskan egoisme. Cukuplah yang keras itu kepalanya saja. Pikiran hatinya jangan ikut keras. Badan kita ini bagian yang kerasnya sudah cukup. Jangan ditambahi lagi dengan hati yang keras, pikiran yang keras, jangan. Biarlah hatinya itu tidak keras, pikirannya tidak keras, emosinya tidak keras. Supaya apa? Supaya nggak apa-apa ada masalah, tetapi karena sikap kita tepat, sikap kita tidak keras, kita berani melepaskan egoisme kita, maka apinya tetap menyala. Kita percaya api Allah itu sebenarnya juga hadir di dalam hati sanubari siapapun yang ada di keluarga kita. Orang yang tidak kita senangi, itu hati nuraninya juga digunakan oleh Allah untuk berbicara. Maka memang menjadi penting berbicara dengan hati, bukan dengan emosi. Saya percaya malam hari ini kita semua sharing dengan hati. Tetapi yang tidak sharing juga saya percaya mendengar dengan hati. Jadi segala sesuatu itu kalau disampaikan atau diterima dengan hati, beda dengan kalau disampaikan dan diterima dengan emosi. Kalau emosi itu dingin atau tidak, Pak? Oh, panas ya. Ya. Yang dingin adalah es doger. Nah, jadi kita belajar dari lilin ya. Jangan kita merasa bersalah kalau ada masalah. Sampai kapanpun akan selalu ada. Yesus juga tidak sepi dari masalah. Nggak apa-apa. Yang terpenting adalah Allahnya, apinya harus lebih kuat. Kita nggak usah malu kalau punya masalah dalam keluarga. Yang terpenting apinya harus lebih kuat. Satu. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada teman saya Yusanto. Karena rumah ini juga memberi inspirasi. Tadi saya mengajak, mari kita perhatikan lilin. Sekarang mari kita perhatikan rumah. Kalau saya lihat rumah ini kan belum selesai. Ini masih terbuka terhadap penyempurnaan, belum selesai.
Jadi jangan pernah kita merasa pendapat kita, pandangan kita sudah selesai dengan mengatakan pokoknya titik, pokoknya titik. Nah, kalau sudah pakai pokoknya itu kan berarti kan sudah selesai, ya kan? Jangan pernah kita mengatakan pokoknya. Jadi kita belajar dari rumah ini. Rumah ini malam hari ini juga sharing kepada kita. Harus seperti ini. Jangan pernah kita merasa sudah selesai. Jangan pernah kita mengatakan pokoknya. Kita juga harus masih membuka diri untuk diselesaikan, untuk disempurnakan. Saya punya pendapat seperti ini. Tapi mungkin pendapat saya belum tentu yang terbaik. Cobalah diungkapkan lagi, tapi yakinkan, ungkapkan dengan hati sanubari. Punya pendapat, nggak apa-apa, coba dilihat kembali, tapi dilihat dengan hati sanubari. Mungkin dengan cara itu lalu merasa, oh iya ya, berarti pendapat saya tadi bukan yang terakhir. Bukan. Ini bukan keputusan MK yang final dan mengikat. Jadi kita harus selalu merasa sikap kita, pandangan kita, juga orang lain itu harus seperti rumah ini yang belum selesai, yang masih terbuka terhadap yang lebih baik. Tetapi itu hanya akan dimungkinkan kalau apinya lebih kuat dari anginnya, apinya lebih kuat dari masalahnya. Lalu kemudian malam hari ini saya kira ini menjadi kesempatan bagi kita untuk betul bahwa kita hadir pada malam hari ini itu kan kita merasa masih kurang. Kita masih perlu memperkaya diri, kita masih perlu disempurnakan. Maka yang namanya hadir di pertemuan lingkungan seperti ini atau pertemuan kelompok yang lain, pokoknya pertemuan lah. Asal pertemuan itu dikelola dengan sebaik-baiknya sebisa kita, bukan dipakai untuk ngomongin orang. Pertemuan kalau tidak dipakai untuk ngomongin orang, kecuali kebaikan orang, itu akan membuat kita menjadi disempurnakan. Tapi kalau pertemuan apapun digunakan untuk ngomongin orang, itu bukan menyempurnakan, itu menjelekan, malah merusak. Sebagai terakhir, saya sharing ya, ini kalau nanti juga mau diikuti boleh. Saya punya kebiasaan yang sederhana, tetapi saya merasakan itu berguna. Kebiasaan saya adalah kalau sudah pulang, sebelum tidur, sambil cari ngantuk, saya itu merenung. Kalau malam hari ini, nanti sebelum tidur saya akan merenung. Di pertemuan lingkungan tadi, coba saya putar kembali. Kalimat yang saya dengar di pertemuan itu tadi yang menyentuh bagi saya yang mana? Bisa dari kitab suci, juga bisa dari pemandu, tetapi juga dari sharing. Nggak perlu mengingat semua, hanya mengingat kalau saya putar kembali mana ya yang menyentuh bagi saya dan secara khusus yang memang berguna untuk semakin baiknya saya, semakin baiknya keluarga saya. Saya biasa melakukan seperti ini. Supaya apa? Supaya pertemuan yang diikuti ini tidak kemudian lenyap. Jadi cara yang paling mudah supaya meninggalkan yang baik dalam hati ketika sudah di rumah sebelum tidur bisa dengan ngobrol. Nah, kalau saya kan jomblo. Nah, kalau saya sudah di kasur mau dengan siapa? Saya duduk di sini. Karena apa? Cari teman yang sama-sama jomblo. Jadi saya biasanya kalau di tempat tidur sebelum saya merem sambil cari saatnya Tuhan memejamkan mata saya merenung. Kalau malam hari ini adalah dari pertemuan lingkungan di Sukamulya yang saya ikuti, hal baik apa yang saya timba yang bisa meningkatkan sisi baiknya saya. Nah, ini mudah-mudahan nanti juga bisa diikuti. Saya percaya bahwa ada sosok yang tidak kelihatan yang juga hadir malam hari ini. Tuhan. Kita yakini itu. Karena itulah maka sayang kalau pertemuan ini ketika mau tidur nggak dilihat dulu, nggak diputar kembali dulu. Kalimat mana yang menyentuh? Dari saya itu, saya bersyukur karena bisa hadir malam hari ini.
tetapi juga bersyukur karena lingkungan ini bagus. Pemandunya, membawakannya juga bagus karena semua diberikan kesempatan, dan juga bagus karena ketika kesempatan diberikan, kita juga setelah mengeningkan cipta selesai ada yang sharing. Tapi juga saya yakin bahwa yang tidak sharing juga nggak perlu berkecil hati. Malah kadang-kadang bersyukur kalau tidak semuanya sharing. Karena kalau semuanya sharing, saya kira pertemuan ini baru 3 hari selesai. Jadi memang jangan semua sharing. Nanti 3 hari baru selesai, besok nggak masuk kerja. Tapi kalau saya menyimak, ketika ada orang yang sharing, yang lain juga menyimak dengan baik. Nggak ada yang ngobrol sendiri. Jadi sharingnya menurut saya menyentuh hati. Karena semua memperhatikan siapapun yang sharing dan tidak ada yang ngobrol. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Amin.